Vindaya 89, ini besar kemungkinan mereka akan terus merosot. Karena apa? Kalau dari 19 pinjol ini tidak bisa memenuhi ekuitas di tahun pertama, artinya tahun-tahun sekarang ada 19 pinjol yang sedang menuju kebangkrutan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk respon yang diberikan di TikTok saya. Semoga terus berkembang bersama dengan YouTube saya. Buat semua teman-teman yang ada di YouTube dan yang juga sering-sering mampir di TikTok, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita terus berkembang dan saya dapat memberikan informasi-informasi lebih up to date lagi tentang perpinjolan kepada kalian semuanya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 19 pinjol yang digadang-gadang OJK akan bangkrut di tahun 2023 ini. Wow, kenapa ya bisa bangkrut ya? Apakah akan menyusul pinjol uang teman yang bangkrut di tahun 2022? Sekedar informasi, pinjol uang teman ini sudah 6 tahun berdiri dan di tahun ke-6 dia benar-benar bangkrut. Jadi untuk itu teman-teman semuanya, ayo simak baik-baik dan kita harus update apa saja yang terjadi. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus berhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Jadi kita lanjut aja ya. Di sini di atas udah saya rangkum ada beberapa penjelasan tentang pinjol-pinjol yang merugi atau bisa dikatakan bangkrut. Dan di tahun 2022 kita tahu ya ada pinjol legal namanya uang teman yang sudah dicabut izinnya oleh OJK dikarenakan dia merugi dan tidak sanggup untuk membayar gaji karyawannya. Nah, kita lihat lagi beritanya, itu dicabut sekitar, ini beritanya di Maret 2022, OJK cabut izin pinjol uang teman dan ini alasannya. Nah, kita baca ke bawah ya teman-teman ya. Mengapa uang teman ini bisa dicabut? Alasannya, disinyalir uang teman tak membayar gaji gaji hingga pajak pegawainya selama setahun lebih. Artinya dari tahun 2021 sampai tahun 2022, uang teman ini sudah tidak membayar gaji karyawannya dan dianggap telah mandek. Nah, kita lihat lagi uang teman ini berdiri di tahun berapa. Kita lihat teman-teman ya. Nah, kita lihat berdiri sejak April 2015. Uang teman merupakan pelopor pelayanan pinjaman berbasis teknologi. Jadi sejak April 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, di tahun ke-6 dia sudah mulai kolaps, itu mulai tidak mampu lagi membayar karyawannya sehingga pajak perusahaannya. Nah, kita lihat apa yang membuat perusahaan sebesar ini bisa kolaps, apalagi bisa dikatakan bahwa Vintas ini terdaftar oleh OJK. Kalau sudah terdaftar oleh OJK, bisa dikatakan bahwa pendanaan mereka tuh cukup kuat. Nah, kita lihat alasannya kenapa ya. Nah, yang pertama ini saya ada baca penjelasan OJK soal pinjol wajib setor modal 25 miliar. Nah, ini saya ambil beritanya itu sekitar tahun 2022. Jadi begini teman-teman ya, pinjol itu setiap dia mau membuka bisnisnya atau membuka usahanya di Indonesia, baik itu dari luar negeri masuk ke Indonesia ataupun Indonesia sendiri yang buka, itu ada ketentuan yang diberikan oleh OJK. Seperti ini ketentuannya ya. Ada semacam masa transisi 1 tahun. Di akhir tahun pertama harus penuhi 2,5 miliar, kemudian 2 tahun 7,5 miliar, dan 3 tahun 12,5 miliar. Nah, artinya ini adalah modal yang wajib disetorkan oleh setiap pinjol kepada OJK untuk menyatakan bahwa perusahaannya ini wajib. Kita lihat uang teman ini bangkrut di usia 6 tahun berjalan. Pada tahun pertama mungkin dia bisa menyetor 2,5 miliar,
tahun kedua mungkin bisa menyetor 7,5 miliar, di tahun ketiga mungkin dia belum bisa memenuhi untuk menyetor modal sebesar 12,5 miliar sehingga gaji karyawannya menunggak dan tidak bisa membayar pajak-pajak karyawannya. Nah, bagaimana dengan nasib-nasib pinjol legal yang sekarang? Kita lihat lagi teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut ke pinjol-pinjol legal yang mungkin sekarang sedang masa transisi menuju kebangkrutan, kita ketahui dulu apa maksud dari OJK untuk meminta kepada pinjol-pinjol legal ini wajib menyetor modal sebesar 25 miliar yang dibagi atas 3 kali penyetoran. Nah, kita lihat ke depan ya di atas ya. Dari beritanya dikatakan bahwa dari total modal tersebut kita alokasikan 50% untuk menyerap kerugian. Jadi modalnya nanti turun bisa jadi 12, miliar dan itu kita minta harus top up. Walau kenyataannya banyak pinjol yang di atas 25 miliar. Jadi artinya maksud dari alokasi 50% untuk menyerap kerugian adalah apabila perusahaan pinjol itu rugi dan tidak dapat bisa membayar segala tunggakan-tunggakannya, OJK akan mengembalikan dananya sebesar 50% dikembalikan kepada perusahaannya untuk membayar segala hutang-hutangnya. Kita lihat lagi, kalau dari 3 syarat yang harus dipenuhi sama perusahaan pinjol ini, seperti setor modal awal ini, kita lihat dari daftar-daftar TWP yang macet ya teman-teman ya. Ada beberapa pinjol yang memang sekarang sudah menuju kebangkrutan. Apakah ini pinjolnya karena sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan modal awal kepada OJK dan banyaknya orang-orang yang galbay. Nah, kalau di sini kalian mau galbay, ini bisa banget ya teman-teman ya. Biar pinjolnya ini sudah tidak bisa lagi menyetor modal awal pada OJK dan izinnya dicabut seperti yang terjadi pada uang teman sebelumnya teman-teman ya. Saya sudah pernah terangkan di vlog-vlog saya sebelumnya ya. Ada modalku itu 92%, KTA Kilat 95%, Finmas 91%. Nah, kalau yang angka-angka 90 mulai turun lagi di angka 33, Fintech, Cairin 91, Trust IQ 63, lanjut lagi Tanifan 36, Aigro 72, terus Jembatan Emas 90, Samir 75, Vindaya 89. Ini besar kemungkinan mereka akan terus merosot. Karena apa? Karena dari banyaknya yang galbay dan mereka juga belum bisa memenuhi syarat untuk memberikan modal atau menyetorkan modal di awal kepada OJK, ini membuat perusahaannya makin akan gulung tikar. Nah, buat kalian-kalian yang merasa ada di sini, kalian bisa kuatkan mental kalian dulu teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang katakan, Mbak saya takut galbay, Mbak saya takut nanti data saya disebar, saya takut nanti mereka datang ke rumah. Ini membuktikan bahwa banyak sekali orang yang galbay di Indonesia. Jadi kalian bukan sendiri gitu loh teman-teman. Jadi kalian bukan orang satu-satunya di daerah kalian yang kalian galbay. Seperti curhatan teman saya yang seperti ini ya. Nah, dia mengatakan dia merasa dia sendiri di daerahnya, tapi ternyata sudah saling sharing, sudah saling terbuka, ternyata ada yang galbay lebih besar dari dia. Jadi kalian gak usah takut teman-teman ya. Nah, buat kalian semua yang merasa, saya udah gak sanggup lagi mbak, gaya lubang tutup lubang, saya udah gak sanggup lagi harus kucing-kucingan sama DC. Buat kalian semua yang harus tahu, yang harus kalian lakukan saat ini adalah kuat mental. Dan buat kalian semua, saya sudah sering banget saya katakan, kalau memang kalian takut untuk diserang sama DC, kalian bisa dengan segala macam untuk menyimpan data-data kalian. Kan saya pernah katakan juga di tahun 2023 ini segala apa yang dilakukan DC di tahun 2022 itu beda. Jadi kalian harus bisa lebih cepat daripada DC-nya. Kalau tidak mau data kalian diambil sama DC, uninstall aplikasinya. Nanti cara pembayarannya bisa menghubungi adminnya atau kalian bisa melihat di Slick OJK. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada berita ya. Di tahun 2023 ini beritanya teman-teman ya, ini 1 Maret 2023, masih tahun yang sama. Kita lihat ada 19 pinjol yang belum penuhi ekuitas 2,5 miliar. Tapi saya yakin kita lihat ekuitas 2,5 miliar ini adalah
ekuitas di tahun pertama. Kalau dari 19 pinjol ini tidak bisa memenuhi ekuitas di tahun pertama, artinya tahun-tahun sekarang ada 19 pinjol yang sedang menuju kebangkrutan. Bisa jadi dia termasuk di dalam ada dari modalku, KTA Kilat, Finmas sampai di Vindaya, bisa jadi ataupun ada yang memang tidak disebutkan sama OJK. Nah, OJK sendiri itu menunggu sampai tanggal 14 Juli 2023 untuk pinjol itu memenuhi ekuitas minimal 2,5 miliar. Itu perlu dilihat ekuitasnya dan harus dipenuhi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau ada 19 pinjol, artinya dari 102 itu hampir 30%-nya mereka tidak mampu untuk berdiri. Itu karena kalian yang galbay. Nah, saya yakin banget kalau kalian semuanya tetap kompak, kuat, dan kita terus semangat untuk galbay, jangan khawatir untuk DC-DC-nya, walaupun saya yakin ini DC pasti dikejar-kejar, ditekan terus sama sama pinjol-pinjolnya untuk bisa mereka mengejar target. Kalian jangan takut, kalian harus kuat mental. Karena dari 19 ini sudah bisa ketahuan ya teman-teman ya, mereka tidak bisa penuhi 2,5 miliar. Itu penyetoran di tahun pertama. Apalagi nanti setoran tahun kedua 7,5 miliar, tambah lagi 3 tahunnya lanjut 12, miliar. Untuk 2, miliar aja mereka nggak sanggup ya kan, bisa jadi mereka akan menyusul uang teman nantinya. Nah, itulah yang kita harapkan ya, karena kalau kita lihat dari uang teman ini ya, dia berdiri sejak tahun 2015, 6 tahun kemudian dia benar-benar kolaps. Artinya tidak ada pinjol yang kokoh, tidak ada pinjol yang kuat. Walaupun mereka banyak di-backing-in oleh para bank-bank besar ataupun bank-bank konvensional, saya yakin kalau makin banyak yang galbay, makin banyak yang tidak setuju pinjol ini terus menyebar, saya yakin mereka juga akan kolaps. Nah, itu harapan kita semua teman-teman ya. Dan buat kalian semua yang lagi galbay, buat kalian semuanya yang sekarang sedang merasa takut, bahkan ada teman saya yang sampai harus dirawat gara-gara memikirkan DC yang akan datang ke rumah. Saya berharap dia mendengarkan informasi terbaru dari saya ini dan sekarang kalian mulai kuat mental dan semangat lagi. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya dan semoga kalian makin semangat dan makin kuat. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.